Kate Middleton semakin bersinar. Penampilan publik perdananya di acara Trooping the Colour 2024 menuai banyak pujian. Kondisinya juga terlihat segar tak kurang suatu apapun. Padahal, kini ia tengah menjalani proses kemoterapi kanker. Wajahnya tampak berseri-seri. Ia juga terlihat percaya diri serta penuh semangat mengikuti serangkaian acara rutin tahunan sebagai perayaan ulang tahun ayah mertuanya Raja Inggris Charles III. Sementara Kate semakin bersinar, Meghan Markle apa kabarnya? Sama-sama anggota keluarga kerajaan Inggris, mengapa tak terlihat sosok Meghan Markle berikut suaminya Pangeran Harry di acara rutin tahunan tersebut? Kabarnya, pasangan Sussex memang tak diundang untuk menghadiri Trooping the Colour tahun ini. Pihak istana beralasan bahwa hanya bangsawan senior yang saat ini menjalankan tugas publik resmi atas nama raja yang diundang untuk tampil di depan umum. Meski tak mendapat undangan, namun sepertinya Meghan sudah bisa move on dengan kehidupannya yang sekarang bersama suami dan kedua buah hatinya di Montecito, Amerika Serikat. Buktinya, meski tidak diundang di acara rutin tahunan tersebut untuk yang kedua kalinya, tak ada lagi drama yang ia ciptakan demi keuntungan pribadinya. Meghan kini lebih memilih untuk fokus dengan berbagai bisnis serta kegiatan amal bersama Pangeran Harry lewat Archewell. Boleh jadi, Pangeran Harry lah yang justru terkesan belum bisa move on. Meghan tampaknya telah move on sampai batas tertentu, tapi dia hanya menjadi bagian dari keluarga kerajaan untuk waktu yang relatif singkat dan dia memiliki lebih banyak hal untuk fokus di Amerika. Dibandingkan suaminya, kata penulis kerajaan Tom Quinn kepada The Mirror sebelum melontarkan pernyataan, sedikit naungan pada usaha Harry saat ini. Dia adalah pendorong utama perusahaan komersial mereka di Amerika, di mana setelah mengajak anjingnya jalan-jalan setiap pagi, Harry punya banyak hal untuk dilakukan selain memikirkan masa lalu. Selama bertahun-tahun, Harry tetap sibuk dengan The Invictus Games, yang baru-baru ini merayakan hari jadinya yang ke-10, selain Archewell Foundation, berbagai proyek bergaya dokumenter, dan advokasi kesehatan mental. Sang pangeran terus berupaya untuk berhubungan kembali dengan keluarganya di Inggris, di tengah popularitasnya dan sang istri yang merosot tajam, baik di Inggris maupun di Amerika Serikat. Menurut jajak pendapat baru-baru ini oleh Ranker, Duke dan Duchess of Sussex menempati posisi teratas dalam daftar selebriti yang paling tidak disukai tahun 2024, dengan Meghan berada di posisi pertama sementara Harry berada di posisi kedua. Ini bukan pertama kalinya mereka masuk dalam daftar semacam itu. Sebelumnya, mereka menduduki puncak daftar selebriti paling menyebalkan pada tahun 2022. Dalam survei YouGov terbaru yang dirilis pada awal Mei, Meghan mendapat skor sangat rendah. Perlu dicatat bahwa 65% responden tidak menyukainya, dan 45% memiliki pandangan sangat negatif terhadapnya, kata Humaslin Karat. Hanya 4% warga Inggris yang mengungkapkan perasaan sangat positif terhadapnya sementara peringkat persetujuan bersihnya secara keseluruhan turun menjadi -43 hingga -38 pada awal April. Karat yakin bahwa Meghan akan menganggap enteng data survei tersebut. Meghan sudah tidak tertarik lagi untuk membuat publik Inggris kembali memihaknya. Dia orang Amerika dan disitulah kehidupan keluarganya sekarang, jadi dia akan lebih peduli dalam meningkatkan popularitasnya di negaranya sendiri dan fokus membangun mereknya, American Riviera Orchard, dan menjadikannya sukses besar, imbuh Karat. Sementara, hasil survei terbaru hanya 11% dari mereka yang mengikuti jajak pendapat tersebut menyebut Pangeran Harry sebagai anggota kerajaan yang paling mereka sukai. Bahkan, di mata keluarganya sendiri, Harry seolah kian terlupakan. Pangeran William dan Raja Charles melewatkan perayaan Invictus di Inggris, meski diundang, dan dilaporkan marah dengan perjalanan Harry dan Meghan baru-baru ini ke Nigeria. Queen sebelumnya mengatakan, Harry merasa frustrasi dengan keluarganya.
Queen berujar, Harry dan Meghan melihat perjalanan mereka baru-baru ini ke Nigeria sebagai sebuah kesuksesan besar. Namun bagi Harry, setiap kesuksesan adalah sebuah kegagalan, sementara keluarganya menolak untuk mengakui usahanya dan dengan tegas menolak untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi di masa lalu. Salah satu alasan utama Pangeran Harry ingin berdamai dengan keluarganya yang terasing adalah demi anak-anaknya, yakni Archie dan Lilibet, serta ketiga anak Pangeran William dan Kate Middleton, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Kami tahu bahwa kekhawatiran Harry yang paling dalam bukan hanya mengenai kurangnya hubungannya dengan George, Charlotte, dan Louis, tetapi juga kurangnya hubungan anak-anaknya dengan sepupu mereka sendiri, kata Queen. Harry dan Meghan ingin sekali menyelesaikan masalah ini, sementara anak-anak William dan Kate akan senang jika kedua sepupunya dapat bertemu secara teratur dan memiliki hubungan yang positif saat mereka tumbuh dewasa, namun mereka tidak dapat melihat cara untuk melakukannya sementara mereka sendiri, Harry dan Meghan, masih bisa melakukan hal tersebut. Harry mengatakan bahwa dia berharap anak-anaknya dan anak-anak William setidaknya bisa menjadi teman saat mereka dewasa. Pangeran Harry dikabarkan mulai merindukan kehidupannya di London seiring dengan berakhirnya masa bulan madu pindah ke California. Menurut seorang komentator kerajaan, Duke of Sussex telah mengincar untuk mencari properti di Inggris, terutama sebagai basis bagi teman-temannya yang tidak cocok dengan istrinya, Meghan Markle, untuk datang mengunjunginya. Pangeran Harry dilaporkan bertekad untuk menemukan rumah permanen di Inggris di tengah perseteruannya dengan keluarganya sendiri. Perlu diketahui, Pangeran Harry dan Meghan Markle sebelumnya tinggal di Frogmore Cottage dan akan tinggal di sana setiap kali mereka mengunjungi Inggris, sampai Raja Charles mengusir mereka dari kediaman kerajaan pada awal tahun 2023. Tidak memiliki tempat tinggal di Inggris merupakan hal yang berat bagi Pangeran Harry, yang dilaporkan kesulitan meyakinkan teman-teman lamanya untuk datang mengunjunginya di Montecito. Dia merindukan perguruan tinggi Etonian lama dan teman-teman tentaranya, banyak dari mereka yang belum berkunjung karena mereka tidak akrab dengan Meghan, kata Queen. Queen, yang sebelumnya mengatakan kepada The Mirror bahwa Duke of Sussex menangis atas penggusuran Frogmore Cottage, mengatakan Pangeran Harry berkomitmen untuk mencari pangkalan resmi Inggris lainnya. Harry bertekad untuk menemukan rumah permanennya sendiri di Inggris. Itulah sebabnya dia melanjutkan tindakan hukumnya agar pembayar pajak Inggris membayar keamanannya, imbuh pakar tersebut. Meski bertekad untuk menjalin kembali hubungan harmonis dengan keluarga dan teman-temannya di Inggris, tapi khusus dengan keluarganya, sepertinya upayanya itu bakal menemui jalan buntu. Saat melakukan kunjungan singkat ke Inggris, keinginan Harry untuk bertemu dengan ayahnya sendiri saja ditolak. Menanggapi banyaknya pertanyaan dan spekulasi yang terus berlanjut mengenai apakah Harry akan bertemu dengan ayahnya saat berada di Inggris minggu ini atau tidak, sayangnya hal itu tidak dapat dilakukan karena Yang Mulia sedang menjalani program penuh. Harry tentu saja memahami komitmen ayahnya dan berbagai prioritas lainnya dan berharap dapat bertemu dengannya segera. Pangeran Harry terakhir kali bertemu dengan ayahnya sebentar saja pada bulan Februari setelah Raja mengumumkan diagnosis kankernya. Sementara itu, Meghan belum pernah menghadiri acara keluarga kerajaan sejak pemakaman Ratu Elizabeth II. Reporter kerajaan Omid Scobie menjelaskan pada bulan November bahwa Meghan tidak mungkin berdamai dengan para bangsawan, bahkan jika Harry dan William bertemu untuk memperbaiki hubungan mereka dalam waktu dekat. Kami telah melihatnya pada tahun lalu yang benar-benar memantapkan dirinya sebagai individu mandiri yang tidak mengikuti jejak masa lalu kerajaannya atau bahkan benar-benar tertarik untuk terlibat dalam dunia tersebut, kata Scobie. Sejak pemakaman Ratu sampai sekarang, Meghan dan Kate Middleton sudah tidak lagi berjumpa, apalagi bertegur sapa selayaknya saudara ipar.